Adam Smith pernah bilang, "The real tragedy of the poor is the poverty of their aspirations." Tragedi sejati orang miskin bukan di dompet mereka, tapi di kepala mereka. Mereka nggak mimpi. Mereka nggak berani membayangkan sesuatu yang lebih baik. Mereka terima mentah-mentah apapun yang dikasih hidup. Dan yang lebih parah, mereka ngerasa itu wajar. Banyak orang miskin bukan karena nggak punya uang, tapi karena mereka nggak punya ekspektasi terhadap diri sendiri. Mereka percaya dunia ini udah ditulis, nasib nggak bisa diubah. Mereka nggak sadar bahwa dalam ekonomi, harapan adalah aset, ambisi adalah investasi, dan tujuan hidup itu bentuk tertinggi dari kekayaan. Smith juga bilang, "Man is an animal that makes bargains." Manusia itu makhluk yang selalu tukar-menukar. Kalau lo nggak bawa apa-apa untuk ditukar, baik ide, keahlian, kerja keras, lo nggak akan dapat apa-apa dari dunia ini. Lo nggak dihukum karena miskin, lo dihukum karena pasrah. Karena dunia ini nggak akan ngangkat orang yang nggak ngangkat dirinya sendiri. Lo bisa mulai dari bawah. Lo boleh nggak punya gelar, modal, atau warisan. Tapi kalau lo punya aspirasi tinggi dan mental kerja keras, itu udah lebih kaya daripada mayoritas orang yang nyerah duluan. Adam Smith ngerti betapa pentingnya produktivitas. Dia bilang, "The great source of both the misery and disorders of human life seems to arise from overrating the difference between one permanent situation and another." Kita sering terlalu fokus sama status. Padahal, sumber penderitaan itu justru karena kita nggak mau bergerak. Kita duduk, menunggu hidup berubah. Padahal hidup itu harus didorong. Lu boleh miskin sekarang, tapi jangan sampai lu jadi orang yang miskin mimpi. Karena sekali lu berhenti bermimpi, lu jadi zombie hidup. Hidup tapi nggak punya arah. Bernafas tapi nggak bernilai. Smith juga pernah bilang, "All money is a matter of belief." Uang itu soal kepercayaan. Jadi kalau lu nggak percaya diri sendiri, gimana dunia mau percaya sama nilai lo? Masalah banyak orang bukan di gajinya, tapi di visinya. Dia kerja cuma buat gaji, bukan buat jadi lebih besar, lebih berdampak. Bukan soal lu kerja di mana, tapi lu kerja buat apa. Adam Smith percaya, every man lives by exchanging. Lo hidup dari pertukaran. Pertukaran waktu dengan gaji, pertukaran karya dengan apresiasi, pertukaran ide dengan pengaruh. Jadi lo harus punya nilai tukar, bukan cuma eksistensi. Dan lo tahu apa yang bikin orang punya nilai? Produksi. Lo bikin sesuatu, lo bantu orang, lo nyelesain masalah. Karena seperti kata Smith, consumption is the sole end and purpose of all production. Orang akan menghargai lu karena lu bisa menyediakan solusi. Jangan hidup cuma buat bertahan, hidup buat naik level. Lu bukan korban, lu itu pemain. Dan pemain sejati nggak cuma ikut main, tapi punya strategi. Smith juga mengingatkan, "The natural effort of every individual to better his own condition is so powerful that it is alone and without any assistance capable of carrying on the society to wealth and prosperity." Upaya alami seseorang buat memperbaiki hidupnya sendiri, itu kekuatan paling murni dalam membangun masyarakat. Jadi kalau lu berjuang buat hidup lu naik, secara nggak sadar lu juga bantu lingkungan lu naik. Lu kerja keras bukan buat egois, tapi karena itu kontribusi lu ke dunia. Kalau lu berkembang, anak lu ikut berkembang, lingkungan lu terinspirasi, siklus kemiskinan bisa pecah kalau ada satu aja yang nekat naik kelas. Jadi lu mau mulai dari mana? Lu mau miskin aspirasi terus, atau lu mau jadi pengubah arah nasib keluarga? Bukan dengan menangisi keadaan, tapi dengan berani bercita-cita tinggi dan ngotot wujudkan itu. Bukan harta yang bikin lu jadi seseorang, tapi harapan dan aksi nyata lo. Tragedi sejati bukan di dompet, tapi di kepala yang menolak bermimpi. Bangkit, produksi, tawarkan nilai, dan rebut tempat lo di dunia ini.